Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Syahrul Amin, akan menjelaskan tentang proses pelatihan dan sifat pembelajaran dari neural network. Proses pelatihan dan sifat pembelajaran. Salah satu fitur yang paling relevan dari jaringan sifat tiruan adalah kemampuan mereka belajar dari penyajian sampel atau pola yang mengekspresikan perilaku sistem. Oleh karena itu, setelah jaringan mempelajari hubungan antara input dan output, ia dapat menggeneralisasi solusi, yang berarti bahwa jaringan dapat menghasilkan output yang mendekati output yang diharapkan atau yang diinginkan dari nilai input yang diberikan. Oleh karena itu, proses pelatihan jaringan saraf terdiri dari penerapan langkah-langkah terkoordinasi yang diperlukan untuk menyetel bobot sinaptik dan ambang batas neuronnya. Untuk menggeneralisasi solusi yang dihasilkan oleh outputnya, himpunan langkah terkoordinasi yang digunakan untuk pelatihan jaringan disebut algoritma pembelajaran. Selama eksekusinya, jaringan akan dapat mengekstrak fitur diskriminan tentang sistem yang dipetakan dari sampel yang diperoleh dari sistem. Biasanya, set lengkap berisi semua sampel yang tersedia dari perilaku sistem dibagi menjadi dua subset, yang disebut subset pelatihan dan subset pengujian. Subset pelatihan terdiri dari 60 sampai dengan 90% sampel acak dari set lengkap akan digunakan pada dasarnya dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, subset tes yang terdiri dari 10 sampai dengan 40% dari set sampel lengkap akan digunakan memverifikasi apakah kemampuan jaringan dari solusi generalisasi berada dalam tingkat yang dapat diterima, sehingga memungkinkan validasi topologi yang diberikan. Meskipun demikian, kita mendimensi himpunan bagian ini. Fitur statistik dari data juga harus dipertimbangkan. Jadi, metode pembelajaran itu terbagi dua. Yang pertama, metode pembelajaran terawasi atau supervised learning, dan metode pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Metode pembelajaran pada jaringan saraf disebut terawasi jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Contohnya, andaikan kita memiliki jaringan saraf yang akan digunakan untuk mengenali pasangan pola, misalkan pada operasi EN. Jadi pada contoh ini, pada proses pembelajaran, satu pola input akan diberikan ke suatu neuron atau target pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan saraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Apabila terjadi perbedaan antara pola output operasi pembelajaran dengan pola target, maka di sini akan muncul error ketika terjadi perbedaan. Apabila nilai error ini masih cukup besar, mengidentifikasi bahwa masih perlu dilakukan lebih banyak pembelajaran lagi. Yang kedua itu pembelajaran tak terawasi. Pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Pada metode pembelajaran yang tak terawasi ini tidak memerlukan target output. Pada metode ini tidak dapat ditentukan hasil yang seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam satu range tertentu tergantung nilai input yang diberikan. Tujuan pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk mengelompokkan klasifikasi pola.
Jadi metode pembelajaran itu terbagi-bagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu Hep Rule. Hep Rule adalah metode pembelajaran yang paling sederhana. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup pada saat yang sama, maka bobot antar keduanya dinaikkan. Kemudian untuk perception juga termasuk salah satu bentuk jaringan saraf yang sederhana. Perception biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Pada dasarnya, perception pada jaringan saraf dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur dan suatu nilai ambang threshold. Algoritma suatu ambang nilai threshold. Algoritma yang digunakan oleh aturan perception ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Nilai threshold pada fungsi aktivasi adalah non-negatif. Fungsi aktivasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antar daerah positif dan daerah negatif. Kemudian yang ketiga, delta rule. Delta rule akan mengubah bobot yang menghubungkan antar jaringan input ke unit output dengan nilai target. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan error selama pelatihan pola. Delta rule memperbaiki bobot ke I untuk setiap pola untuk setiap pola. Kemudian yang ketiga, yang keempat, backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perception dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot yang terhubung dengan neuron pada lapisan tersembunyi. Algoritma ini menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, associative memory. Jaringan saraf ini adalah jaringan yang bobot-bobotnya ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pengelompokan pola. Masing-masing kelompok merupakan pasangan vektor. Memiliki komponen dan tiap-tiap P memiliki M komponen. Bobot tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan Hep Rule atau delta rule. Jaringan ini nanti akhirnya mendapatkan vektor output yang sesuai dengan vektor inputnya yang merupakan salah satu vektor atau merupakan vektor lain di luar S. Algoritma pembelajaran yang biasanya digunakan oleh jaringan ini adalah Hep Rule dan delta rule. Kemudian bidirectional associative memory atau BAM adalah model saraf jaringan yang memiliki dua lapisan dan terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Pada jaringan ini dimungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Namun demikian, bobot yang menghubungkan antara suatu neuron di suatu lapisan dengan suatu neuron A di suatu lapisan dengan neuron B di lapisan lain akan sama dengan bobot yang menggunakan neuron B ke neuron A. Bisa dikatakan bahwa matriks bobot yang menghubungkan neuron-neuron pada lapisan output ke lapisan input sama dengan transport matriks bobot neuron-neuron yang dihubungkan lapisan input ke lapisan output. Kemudian yang terakhir, learning vector quantization atau LVQ adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasi vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya bergantung
pada jarak antar vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Kemudian untuk pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning, jaringan Kohonen. Jaringan Kohonen ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Teuvo Kohonen pada tahun 1982. Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Selama proses penyusunan diri, cluster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input atau memiliki jarak yang paling dekat akan terpilih sebagai pemenang. Neuron yang menjadi pemenang beserta neuron-neuron tetangganya akan memperbaiki bobot-bobotnya. Jadi, proses pelatihan jaringan super tiruan, setiap persentase lengkap dari semua sampel termasuk dalam set pelatihan untuk menyesuaikan bobot dan ambang sinaptik akan disebut periode pelatihan. Strategi pembelajaran terawasi terdiri dari ketersediaan keluaran yang diinginkan untuk serangkaian sinyal masukan tertentu. Dengan kata lain, setiap sampel pelatihan terdiri dari sinyal input dan output yang sesuai. Untuk selanjutnya diperlukan sebuah tabel dengan data input-output. Disebut juga tabel atribut atau nilai yang mempresentasikan proses dan perilakunya. Dari informasi inilah struktur saraf akan merumuskan hipotesis tentang sistem yang dipelajari. Dalam hal ini, penerapan pembelajaran terawasi hanya bergantung pada ketersediaan tabel atribut atau nilai itu, dan berlaku seolah-olah seorang pelatih sedang mengajari jaringan apa respon yang benar untuk setiap sampel yang disajikan untuk inputnya. Bobot sinaptik dan ambang jaringan secara terus-menerus disesuaikan melalui penerapan tindakan komparatif dijalankan oleh algoritma pembelajaran itu sendiri, yang mengawasi perbedaan antara output yang dihasilkan sehubungan dengan output yang diinginkan. Menggunakan perbedaan ini pada prosedur penyesuaian, jaringan dianggap terlatih ketika perbedaan ini berada dalam kisaran nilai yang dapat diterima dan mempertimbangkan tujuan generalisasi solusi. Faktanya, pembelajaran yang diawasi adalah kasus tipikal dari inferensi induktif murni, di mana variabel bebas dari jaringan disesuaikan dengan mengetahui secara a priori keluaran yang diinginkan untuk sistem yang diselidiki. Donald Hebb mengusulkan strategi pembelajaran terawasi pertama pada tahun 1949, terinspirasi oleh pengamatan neurofisiologis. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.